Namaku Linda. Aku akan menceritakan pengalamanku dulu saat acara perpisahan sekolah di salah satu SMA negeri yang ada di daerah Katapang. Saat itu kami merencanakan untuk membuat acara perpisahan sendiri yang berisikan teman sekelas kami saja. Kami akan menyewa sebuah villa kecil di daerah Ciater. Niatnya sih, kami ingin semua teman sekelas ikut berkumpul dan membuat rencana setelah lulus nanti. Tapi justru karena hal tersebutlah kami mendapatkan hal buruk. Sekitar pukul 8 malam, aku pergi menuju rumah Angga. Di sanalah tempat kami berkumpul sebelum besok pergi. Sesampainya di sana, kulihat beberapa temanku sudah hadir. Ada yang sedang duduk di depan TV menonton bola sambil makan kacang, dan ada juga yang sedang asik mengobrol di ruang tamu. Tak salah memang memilih rumah Angga untuk menginap semalam sebelum pergi besok pagi, karena rumahnya cukup besar. Dan pada saat itu kedua orang tua Angga sedang pergi keluar kota karena ada keperluan bisnis. Lalu jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Temanku Sahid mengajakku mencari makan di luar. Karena perutku juga merasakan lapar, maka aku mengikut saja di belakang. Kami pergi berlima. Temanku yang lainnya, mereka hanya menitip makanan. Rumah Angga terletak jauh dari jalan raya. Untuk menuju jalan, kami harus berjalan terlebih dahulu di gang yang sempit. Udara malam saat itu sangat dingin. Mungkin karena Bandung baru saja diguyur oleh hujan. Dan suasana sudah sangat sepi. Kulihat pedagang makanan sudah mulai berkemas untuk pulang. Mudah-mudahan di sekitar sini masih ada tukang nasi goreng yang mangkal. Sesaat kami berjalan menuju perempatan. Terjadi kecelakaan motor. Jelas sekali kejadian tersebut terjadi di depan kami berdiri. Spontan, kami langsung berlari untuk membantu korban kecelakaan tersebut. Kedua pengendara motor tersebut tersungkur di pinggiran jalan raya tersebut. Kulihat darah segar di mana-mana. Baru kali ini aku melihat kecelakaan motor separah ini. Kedua-duanya mengemudikan motornya sangat kencang. Satu pria dan satu lagi wanita. Kulihat pria tersebut menggerakkan badannya saat dibopong ke pinggir. Dan yang satu lagi, seorang wanita. Dia menjerit meminta tolong. Suaranya sangat lirih.
Kasihan. Temanku Andi ikut menggotong wanita itu ke pinggir jalan. Dan tak lama, kulihat sudah banyak orang yang berkerumunan di sana. Mulai dari warga sekitar hingga pengguna jalan lainnya yang penasaran ingin melihat ada kejadian apa di sana. Kulihat dengan seksama wanita tersebut. Kepalanya pecah. Darah berlumuran di wajahnya. Helm yang dipakainya entah kemana. Karena tabrakan yang sangat keras lah yang menyebabkan seperti itu. Dan tak lama, kedua korban tersebut dibawa oleh mobil untuk dilarikan ke rumah terdekat. Setelah melihat kejadian tersebut, kami memutuskan untuk kembali pulang ke rumah Angga dan membatalkan niat kami untuk membeli nasi goreng. Nafsu makan kami hilang begitu melihat darah yang berceceran. Kami memutuskan untuk memasak mie saja. Tak apalah, ya sekedar untuk mengganjal perut kami. Dan kulihat baju yang dipakai Andi penuh dengan darah wanita tadi. Karena ia menolongnya menggotong tubuh wanita itu. Ih, sungguh mengerikan, pikirku dalam hati. Singkat cerita, esok paginya kami semua sudah berkumpul dan siap untuk berangkat menuju villa di Ciater yang telah kami sewa. Ki, bawa motornya pelan-pelan aja ya, pintaku kepada temanku Diki. Aku berboncengan dengan Diki. Namun aku masih ngeri memikirkan kejadian semalam. Kami pun sampai di villa yang cukup besar itu, dengan pohon-pohon besar di sekitarnya, dan juga suasana alam yang sangat kental dengan daerah Ciater ini. Kami pun memulai acara, dan semua berjalan lancar. Normal-normal saja. Menjelang malam, kami pun keluar villa untuk mencari makan di luar. Sekitar jam 10 malam, kami sampai di sebuah warung makan dan menghabiskan waktu di sana. Waktu pun tak terasa, hingga setelah bersenang-senang, kami pun pulang pada malam hari. Kami berpergian dengan 7 motor, berboncengan dengan yang lainnya. Udara terasa sangat dingin sekali. Dan tiba-tiba hujan mulai turun deras, disertai dengan angin yang berhembus sangat kencang. Kami pun menghentikan laju motor kami dan berteduh di sebuah kios kosong tak berpenghuni.
Suasana sekitar sangat sepi, ditambah gelap malam yang hanya diterangi oleh sinar bulan. Di kios tersebut diterangi oleh lampu kecil yang menyala redup, menambah suasana menyeramkan di pikiranku. Lalu tiba-tiba saja temanku Azim berseru, daripada gabut, kita dengerin Nightmare Side yuk. Kan ini malam Jumat. Ih, seru. Begitu seru Azim. Kami memang sering mendengarkan acara Nightmare Side bersama. Tapi aku agak ragu melihat kondisi tempat sekitar sangat menggambarkan suasana pemakaman umum. Azim terlihat sangat bersemangat mengeluarkan ponselnya dan segera menyetel radio Ardan. Ya, tepat sekali siar Nightmare Side sedang berlangsung. Kulihat jam menunjukkan pukul 11 malam lebih. Ternyata sudah masuk cerita ketiga. Dan kami pun semua mendengarkan dengan seksama. Setelah ceritanya selesai, kulihat hujan sudah berhenti. Gak kerasa ya hujannya udah berhenti. Yuk cabut, kataku pada temanku itu. Namun entah kenapa saat akan pergi, kulihat raut wajah Andi dan Azim sangat pucat, seperti habis melihat setan. Aku tak sempat menanyakannya. Sahid yang memimpin rombongan dengan mengendarai motor paling depan tiba-tiba mengerem mendadak. Otomatis aku dan teman-teman lainnya terkejut keheranan. Tadi gue lihat perempuan, serius gak bohong. Pokoknya tadi kesorot sama lampu motor gue gitu. Sahid menegaskan kalau dia benar. Ayo cepat pulang, pintaku, yang sudah mulai merasakan hal yang tidak mengenakan. Kami pun semua mempercepat laju motor kami. Ingin rasanya cepat sampai di villa. Sebab aku sedari awal berada di kios, sejujurnya sudah merasa tidak nyaman. Saat sampai di villa, kami langsung masuk ke dalam dan berkumpul di ruang tengah. Kulihat lagi, Andi masih terlihat pucat. Lalu aku coba bertanya, Di, lo gak apa-apa kan? Andi terlihat kaget mendengar pertanyaanku. Tadi di jalan gue lihat perempuan yang waktu kemarin kita tolong. Wajahnya sama persis dengan banyak luka di kepalanya. Kami semua kaget dengar pengakuan Andi. Entah percaya atau tidak, kami semua hening. Lalu katanya, sosok itu meminta tolong untuk dicarikan bagian lidahnya yang hilang saat kecelakaan kemarin. Jelas Andi lagi. Lanjut dari pengakuan temanku yang lain, saat kami mendengarkan cerita Nightmare Side tadi, dia mendengar suara anak ayam. Namun terdengar sangat jauh sekali suaranya. Dan yang lain pun mengiyakan bahwa
mereka pun juga mendengarkan hal yang sama. Jujur saja, aku pun mendengarkannya. Tapi aku tidak berani membicarakannya. Karena takut mengganggu suasana. Malam itu, kami semua pun tidur agar malam cepat berlalu. Aku coba memejamkan mata. Tapi jujur, saat itu pikiranku masih menerawang kemana-mana. Aku coba membenarkan posisi tidurku, namun tetap tidak bisa terpejam. Hingga Aku mendengar suara anak ayam. Terdengar jauh dari luar kamar tidur villa ini. Aku coba menutup telinga, namun suara itu masih saja terdengar nyaring ke telingaku. Saat itu, aku ingin beranjak ke kamar yang lain untuk membangunkan temanku yang lain. Tapi aku belum cukup berani. Hingga suara itu samar kini berubah menjadi suara lain. Seperti suara seseorang yang aneh. Suaranya sangat menyeramkan. Aku tidak kuat. Aku pun memberanikan diri beranjak dari tempat tidurku dan ya Tuhan, itu siapa? Duduk di ujung tempat tidurku seorang perempuan, persis seperti korban kecelakaan yang kulihat waktu itu. Sosok itu melihat ke arahku. Wajahnya penuh darah, mulutnya terbuka tanpa ada lidah. Tangannya menunjuk-nunjuk ke dalam mulut, mengisyaratkan untuk aku membantu mencari lidahnya. Di sana, aku langsung lari sekuat mungkin dan membangunkan temanku yang lain. Hingga setelah teman-temanku yang lain bangun, dan ketika mengecek lagi, sosok itu sudah tidak ada. Setelah pulang dari teater, kami langsung ke lokasi di mana kecelakaan kemarin terjadi. Ternyata kecelakaan kemarin membuat perempuan itu meninggal. Kami pun berdoa bersama dengan maksud agar arwah wanita tersebut tidak lagi mengganggu kami. Dan setelah itu, arwah wanita itu tidak lagi menghantui kami.